Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di musik ngumpul asik. Wah, nih kayaknya kita teringat pertama kali syuting musik nih. Aduh, di sini ya kita episode berapa ya? Situ tuh. Cuman suasananya dulu agak pagi. Nah, ini agak malam. Bersama gua balik lagi Yogi dan teman gua Rama dan teman gua Yasin. Ngomongin apa ya? Mau ngomongin berat apa yang ringan nih? Santai aja. Santai aja ya. Santai. Ini balik lagi kayaknya. Emang gak bisa jauh dari background pendidikan emang ini. Kita ya. Mungkin kawan-kawan kita, teman-teman kita yang mungkin studi di luar negeri, kuliah di luar negeri dan tidak mau balik ke Indonesia. Kira-kira kenapa sih teman-teman kita ini, kawan-kawan kita yang punya peluang keluar kesempatan kuliah ke luar negeri tapi kok dia nggak mau balik membangun negerinya nih? Kira-kira ada yang mau tanggapan, Rama? Kalau gue sih gini ya, gue mau disclaimer dulu nih. Gue bicara yang akan gue bicarakan nanti itu bukan berarti gue tidak mendukung orang-orang yang pulang dan pulang dan membangun. Gue mengapresiasi. Cuman kalau menurut gue perihal pulang nggak pulang itu sebenarnya haknya mereka, gitu. Mereka mau balik mau nggak. Mungkin kalau mereka nggak balik mereka punya opportunity di sana gitu, melihat di dalam negerinya mungkin nggak ada opportunity yang bisa dilakukan. Sayang, misalnya gue lulusan luar negeri, gue pulang akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Dan kebanyakan sih yang nggak pulang karena memang kesempatan di sana lebih besar gitu, sangat luar biasa lebih besar gitu kalau ngomongin karir dan lain sebagainya gitu. Dan gue belum berbicara tentang dari mana mereka ke luar negeri ya. Nah, itu. gue belum berbicara tentang bagaimana mereka ke luar negeri. Gue berbicara tentang mereka yang udah berkuliah di luar negeri dan akhirnya memutuskan untuk tidak pulang apa lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu dulu sih pembuka dari gue. Okay. Nah, gimana menurut lu, Sin? Kalau gue ya, kalian ini kan ada mendapatkan ilmu itu lebih. Oke. Makanya kan kalian keluar ngerantau ke negara orang gitu. Gue sih berharap sebenarnya lebih ke berharap kalian ini yang kuliah di luar negeri itu bisa pulang dan menuangkan, mengaplikasikan ilmu kalian ini di Indonesia. Nah, karena kenapa gue bilang kayak gitu? Gue sih percaya bahwa sebenarnya banyak orang yang di Indonesia tuh secara keilmuan juga bagus. Kampus-kampus di Indonesia juga banyak yang bagus, gue akui gitu loh. Cuma kan pertama gue tuh percaya dengan experience. Experience kalian di luar itu bisa dikombinasikan gitu loh posisinya dengan apa yang ada di Indonesia. Jadi ketika yang di luar negeri itu bisa diambil baiknya, ya bisa kita terapkan di Indonesia gitu. Sedangkan kalau yang murni di Indonesia doang ya experience-nya yang di Indonesia doang gitu loh. POV-nya kecil. Iya gitu lah. Makanya apalagi nih kalau tadi Lama bilang belum ngebahas kan dari mana dia keluar negeri. Bahkan gini, gue akan bisa jadi debatable kalau misalkan dia keluar negerinya duit pribadi. Ya udah hak lu gitu, namanya duit lu. Tapi kan kalau lu tapi kalau lu keluar negerinya lewat beasiswa, apapun itu bentuknya, mau itu dari negara, dari swasta, ya kan itu lu ada ada pemberian gitu loh yang harus lu kembalikan. Gue tuh menganggap beasiswa itu adalah pinjaman yang dalam bentuk lu dikembalikan, bukan dalam bentuk uang lagi, tapi dalam bentuk peran lu dari luar negeri mengembangkan Indonesia gitu loh. Apalagi yang kuliah ada pakai uang negara gitu kan. Lu nggak balik lagi ke Indonesia, gila sih buat gua. Ngomongin tadi ya udah mulai nih. Dari mana biaya teman-teman kita ini yang berangkat ke luar negeri, terutama yang mendapatkan beasiswa mungkin dari pemerintah lah ya. Mungkin kita istilahkan mahasiswa ikatan dinas lah. Masa tega udah dibiayahi negara oleh pajak dari rakyatnya Indonesia ini, tapi dia tidak mau mengembalikan
kembali ke Indonesia untuk bangun bangsanya, negerinya, sehingga mungkin dengan dia kembali dia bisa membangun, dia bisa beasiswa yang tadinya cuman untuk misalnya 10 orang, dia kembali dia bisa membangun, bisa jadi buat 20 orang. Jadi ada 20 orang yang harusnya bisa dapatkan kebermanfaatan beasiswa itu, dia akhirnya terhenti karena si mahasiswa ini yang udah sukses tidak mau balik dan membangun. Gimana menurut lo, Ram? Gua gua mungkin gue akan sedikit berbeda karena gue menganggap bahwa yang mereka keluar negeri nih pakai uang negara itu mereka bukan dapat beasiswa, dapat bantuan. Oke. Ya, Karena bantuan kan bener. iya dapat bantuan. Jadi menurut gue beasiswa, karena ada beasiswa yang apresiasi bentuknya kan, karena mereka udah nge-achieve sesuatu baru mereka dapat duitnya atau dapat dananya, ya itu apresiasi atas achievement. Tapi kalau mereka yang keluar negeri itu kan mereka dapat bantuan tuh. Ya kalau lu ngerasa dibantu sama negara ya sesederhana utang budi lah. Kayak gitu. Menurut gue sih gitu. Tapi kalau misalkan lu keluar negeri karena achievement lu ya itu terserah lu. Gitu menurut gue. Nah, pembedanya apa tuh? Nah, ini kan perbedaan di perspektif gue ya. Cuma gue menganggap ya memang gue apa namanya menurut gue mereka yang apa sih LPDP deh kita sebut. LPDP itu kan uang itu bantuan kan? Uang apa namanya? Uang negara kan? Penghasilan pendapatan negara dari kita juga, dari masyarakat juga. Nah, kalau itu mah lo harus balikin lah. Ya jangan udah dibiayain nggak tahu diri gitu. Kayak gitu. Tetap apa namanya? Tetap ada ininya. Cuman kalau menurut gua kayak beasiswa dari mungkin company swasta atau misalkan kampusnya mungkin dari sana, menurut gue itu kan achievement karena lu bisa menembus sana sih menurut gue. Beasiswanya yang Yang bukan dari negara. Kalau misalkan kan kemarin yang rame tuh negara minta lu balik kan, karena lu pakai duit negara ya wajar. Gitu kalau menurut gua. Masalah kalau misalkan lu pakai dana swasta, misalkan banyak nih kan yang swasta kayak Sampurna, kayak Jarum itu dia punya di sana. Kalau misalkan ketika si company-nya minta lu balik ke Indonesia dan emang ada opportunity di company tersebut, itu terserah menurut gue, itu terserah banget gitu. Tapi kalau mereka nggak nyuruh lu balik juga ya udah terserah lu itu mau balik mau kagak. Jadi kalau itu pembedanya sih kalau gue di situ sih. Kalau lu yang pakai uang negara mah tahu diri aja gitu. Jadi kalau ada dua versi ya. Kalau pakai uang negara atau bantuan negara ya harusnya utang budi ya, balas budi. Jadi kalau misalnya berdasarkan prestasi mungkin ya, tapi kayaknya juga untuk mendapatkan beasiswa yang negara itu dia harus seorang siswa yang berprestasi. Kalau nggak berprestasi kayaknya nggak bakal dapet sih. Tetap aja dibantu negara. Nah, Makanya besok kalau lo nggak mau disuruh pulang, jangan cari LPDP. Cari tuh yang biayain lo, kayak misalnya lo cari penjamin, lo cari swasta, lo cari kampus di luar negeri yang langsung ngasih beasiswanya untuk narik mahasiswa dari mancanegara. Nah itu lu cari aja ke situ, jangan cari LPDP. ya, kalau misalnya nggak berprestasi kan kayaknya mungkin bisa banyak mahasiswa kan, pasti kan dikerucutkan yang berprestasi gitu loh. Oke, kalau menurut lu sih gimana? Iya, jadi gini, sebenarnya terlepas dari masalah lu dapat dari mana duitnya gitu loh. Ya, lu kan sebagai aset gitu ibaratnya. Gue nganggep itu lu aset negara yang keilmuan lu itu bisa lu gunakan untuk mengembangkan negara gitu loh. Jangan sampai ya ilmu lu itu lu makan sendiri. Gimana Indonesia itu bisa berkembang ketika orang-orang yang pengalamannya lebih luas ya cuma dinikmatin sendiri akhirnya gitu loh. Bangun karir sendiri untuk. Iya. Tapi mungkin bisa begini juga sih ya. Ada gua cari sudut pandang yang berbeda. Mungkin kenapa mereka nggak balik, satu memang dia udah sangat enak tinggal di luar sehingga dia lupa, atau mungkin bangsa ini tidak memberi kesempatan mereka. Mungkin kita lihat berapa dulu ada yang pencipta mobil listrik tuh. Nah, ketika menciptakan kayak dihalang-halangi atau mungkin perannya kurang diambil, kurang dapat tempat lah, sehingga malah sekarang kabarnya pun tidak terdengar lagi. Jadi agak simalakama sih ya ketika pemerintah suruh pulang tapi industrinya juga tidak disiapkan.
Gimana nih kalau Eh, menurut lo? gue dulu ya, gue Oke. dulu. Oke, kalau misalnya kondisinya nggak dapet apa ya, ruang dari negara, oke lah, fine. Lu ibaratnya lu sudah berusaha, gue pengen menghibahkan diri gue, menghibahkan ilmu gue untuk negara, tapi ditolak oleh negara, oke fine. Itu. Tapi lu udah ada itikat, ada niatan. Tapi ketika lu udah, maksudnya lu nggak ada, gue males balik gitu. Nggak ada usaha untuk balik, nggak ada usaha lu mengaplikasikan ilmu lu di Indonesia gitu, itu yang salah aja jadinya buat gua. Ram, apa Ram? Menurut lu Ram? Sebenarnya gue harus bertanya dulu sih. Mahasiswa yang dapat LPDP itu, mereka itu udah ada ini nggak sih? Maksudnya kayak kan kayak misalnya kalau kita ngomongin ikatan dinas, Kontrak. misalnya kalau misalkan gua apa yang ikatan dinas ya? Contoh, ini deh apa namanya stan ini ikatan dinas kan? Kayak gua udah lulus, itu udah pasti kerja di apa namanya instansi negara, gitu kan? Kayak gitu udah pasti itu. Karena gue dibiayai negara kan sekolahnya. Nah, ada kepastian itu nggak sih buat orang-orang yang dapat LPDP itu? Coba mungkin untuk teman-teman yang dapat Dapat beasiswa bisa LPDP. dijawab ya. Dijawab ya, karena ini akan berujung kepada kenapa mereka nggak mau pulang akhirnya. Karena kalau misalkan negara ngasih bantuan doang dan akhirnya nyuruh mereka balik, ketika mereka balik negara pun tidak menyediakan arenanya untuk mereka berkarya, menurut gue itu juga salah juga. Jadi wajar ketika mereka mikir ngapain gue balik, gue nggak disediain apa-apa di sana gitu, kayak gitu. Wajar banget ketika berpikiran seperti itu karena arenanya nggak ada. Kalau misalkan gue datang ke sini dengan modal yang gue punya, gue survive lagi dari awal, padahal gue diikat secara bantuan tersebut gitu ya. Ya gue sih kalau jadi gue pribadi, gue mending gak akan ambil tuh LPDP dari awal gitu. Karena ini perspektifnya orang umum. Kalau ngomongin contoh sederhana sekolah ikatan dinas, ya kan perspektifnya gitu. Pasti ketika gue lulus, gue harus udah ada arena gue, tempat gue berkarya dong, bekerja, opportunity, dan itu udah ada disediakan gitu. Kalau misalkan gue datang lagi dan harus masih bersaing dengan ya katakanlah lulusan-lulusan PTN di sini, iya kan, ya buat apa juga gitu, kayak gitu sih kalau menurut gue. Gimana Sin? Apa mau ada closing statement sebelum kita tutup? Ya intinya sih gini, kalau dari gua ya, Indonesia membutuhkan kalian. Indonesia membutuhkan ilmu kalian. Indonesia membutuhkan pengalaman kalian di luar negeri. Jadi kembalilah. Ram, ada statement? Cukup. Oke. Oke, bagi teman-teman mungkin yang udah berkuliah dan mendapat mengenyam pendidikan yang lebih di luar negeri dan mendapat pengalaman, pengetahuan, Teman-teman PPI mungkin bisa bisa sharing. Nah. Mungkin mereka, kenapa sih kalian tidak mau balik? Apa memang benar karena di sini tidak dapat tempat untuk mereka menuangkan ilmu? Tapi andai kata memang tidak mendapatkan tempat, apakah kalian tidak bisa menciptakan tempat itu atau mengembangkan sehingga arenanya tercipta karena kalian? Sepakat betul, sepakat. Jadi nggak perlu negara menunggu negara, walaupun harusnya negara menyediakan. Tapi kalau kita hanya menunggu negara, akhirnya kapan adanya gitu. Akhirnya kalian hanya jatuhnya mementingkan diri kalian sendiri sih. Ya nggak salah, tapi ya masa kalian tidak mau membantu membesarkan bangsa ini yang mungkin udah membantu kalian untuk mendapatkan kesempatan yang lebih dibanding teman-teman yang lain yang tidak bisa mendapatkan hak itu. Ya, gue mungkin gue akan mempertegas ya dari tadi closing lo. Negara sudah memberikan kesempatan kalian kuliah di luar negeri. Jangan minta kalian disediakan lagi tempat di dalam negeri, tapi kalian sediakan juga kalian yang bikin tempat untuk anak-anak Indonesia di dalam negeri. Nah, mungkin itu aja ya. Jadi mungkin gini ya, jangan bertanya apa yang negara berikan pada kalian, tapi apa yang kalian berikan untuk negara. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.